A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh orang dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah ayat 83 dan 84. An Wahbi bin Munabbihil Yamani radhiyallahu an, maktubun fit Taurati, al harisu faqirun wa in kana malikad dunya wal muti'u lillahi muta'ul linnasi wa in kana mamlukan wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, beliau berkata, di dalam kitab Taurat tertulis, orang yang rakus adalah fakir walaupun ia memiliki seluruh dunia. Orang yang taat kepada Allah ditaati manusia walaupun dia adalah budak
Dan orang yang qanaah adalah kaya sekalipun ia sering kelaparan. Sukunul qalbi inda adamil ma'lufati warridha bikismatillahi ta'ala. Qanaah itu artinya ialah hati merasa tenang ketika tidak ada makanan dan senang terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dil hukama'i man 'arafallaha lam yakul lahu ma'al khalqi ladzatun wa man 'arafad dunya lam yakul lahu fiha rubbatun wa man 'arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusuma'u. Sebagian ahli hikmah radhiyallahu an, beliau berkata, barang siapa sudah makrifat kepada Allah, maka tidak akan ada kenikmatan bergaul dengan makhluknya. Barang siapa yang makrifat dunia, maka ia tidak akan cinta kepada Allah. Dan barang siapa yang telah mengenal keadilan Allah, maka ia enggan berbuat kedoliman. Nanti bisa dilihat di surat 25, namanya surat Al-Furqan, ayatnya 63 sampai 74, dan juga di surat Yunus ayat 57 sampai ayat 64. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Kami sangat berbahagia pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan ibu-ibu di BCA Masjid An-Nur, Bumi Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa diri kita dan juga keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quran yang suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa beristiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, untuk senantiasa berhaqqa tukoti, dan untuk senantiasa berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam ini. Allahumma arhamna bil Quran, amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ketika dia menetapkan atas Bani Israel akan janji yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kuncinya, Bu. Jadi kuncinya umat ini mau selamat dunia akhirat, mereka harus taat kepada Allah, taat kepada Islam, dan taat kepada Rasul, dan taat kepada siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini kata kuncinya. Jangan sekali-kali berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat dolim, berbuat fasik, berbuat munafik. Karena itu bisa menyebabkan umat ini menjadi umat yang kerdil, umat yang tidak punya jati diri, akhirnya menjadi umat yang tidak
bermartabat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, seperti di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Maka solusinya adalah di surat 70, namanya surat Al-Ma'arij, ayatnya 19 sampai 35. Allah melarang mereka beribadah kepada selain Allah, biarpun berupa manusia atau berhala dan lain-lainnya, karena hal itu berarti mempersekutukan Allah dengan benda-benda tersebut. Menyembah kepada selain Allah ada kalanya dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang berupa mengagungkan sesuatu yang disembah itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya berhati-hatilah kita. Panjenengan nanti lihat Bu, di surat ketiga namanya Ali Imran ayat 79. Jadi seorang guru, seorang ayah, seorang ibu, ya, itu hendaknya mendidik para putra-putrinya, siswa-siswinya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, bukan untuk menyembah dirinya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Agama Allah yang dibawa oleh para utusannya semua menekankan untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Seperti Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Maka kita sebagai warga NKRI yang baik, marilah kita taati Allah Subhanahu wa taala, taati Islam, taati para rasul, para habaib, para kiai dan seluruh umat Islam, dan jangan lupa falsafah negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka hendaknya kita belajar, bertafaqoh fidin, dan berniat untuk menjadi penyambung perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang sudah wafat. Kita sambung, kita bangun negeri kita ini, mudah-mudahan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, yang nyaman, yang penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Nanti jangan lihat Bu, di surat 34 ayat 13 sampai 15, namanya surat Saba. Janji dari Bani Israel ini diawali dengan janji memenuhi hak Allah, hak yang tertinggi, yang terbesar, yaitu hanya Dia semata-mata yang berhak disembah. Tidak ada suatu pun yang disekutukan dengan Dia. Semua makhluk diperintahkan menyembahnya, dan untuk tugas inilah sebenarnya mereka diciptakan. Lihat Bu, di surat 51 ayatnya 56 sampai 60, jin dan manusia diciptakan dengan tugas yaitu beribadah kepada Allah dengan tujuan menggapai ridho Allah dan berfungsi sebagai Abdullah dan khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan seluruh umat Islam bisa mengamalkan seperti itu. Sesudah menyebutkan hak Allah, disusul dengan perintah berbuat kebajikan kepada orang tua, suatu amal kebajikan yang tertinggi, karena melalui kedua orang tualah Allah menciptakan manusia. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua,
yaitu surat An-Nisa ayat 36. Ibu-ibu masih ingat STW apa Bu? Salat tepat waktu, ya, Al-Baqarah ayat 238. Kemudian ada lagi amal yang utama adalah BW. Apa Bu? BW? Birrul waliden, ya, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Nanti lihat surat Al-Isra ayat 23 sampai 82, ya. Kemudian JFH apa Bu? Jihad fi sabilillah, surat Al-Haji ayat 78 dan surat At-Taubah ayat 20 dan 24. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa senantiasa aksi ruhul jihad untuk membangun bumi kita ini, mudah-mudahan menjadi Darussalam dan negeri kita ini menjadi baiti jannati. Amin ya robbal alamin. Berbuat kebajikan kepada kedua orang tua ialah dengan mengasihi, memelihara dan menjaganya dengan sempurna serta menuruti kemauannya selama tidak menyalahi perintah Allah. Adapun hikmah berbakti kepada ibu dan bapak ialah karena ibu bapak itu telah berkorban untuk kepentingan anaknya pada waktu masih kecil dengan perhatian yang penuh dan belas kasihan. Mereka mendidiknya dan mengurus segala kepentingan anaknya itu ketika masih lemah, belum dapat mengambil suatu manfaat dan belum dapat pula menghindar dari suatu bahaya. Selain dari itu, orang tua memberikan kasih sayang yang tidak ada tandingnya. Apakah tidak wajib bagi anak memberikan balasan kepada ibu bapaknya sebagai imbalan atas budi baiknya? Jadi luar biasa Bu. Makanya marilah kita ini senantiasa ingat dan ingat pesan-pesan suci dan mulia ayah dan ibu kita, bapak dan ibu guru-guru kita Bu, ya. Jadi supaya kita senantiasa bisa beramal jariah, supaya kita senantiasa bertafaqoh fiddin sehingga punya ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita, suami istri kita dan umat ini menjadi umat yang soleh dan solihah. Doa-doanya akan ijabah. Kita yang masih hidup ini Bu, ya, jadi kita punya budi, ya, untuk mendoakan semua warga bumi, kaum muslimin muslimat yang sudah wafat. Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Amin ya robbal alamin. Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsanu. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Ar-Rahman ayat 60. Kecintaan kedua orang tua kepada anaknya disebabkan satu, rasa cinta kasih yang dianugerahkan Allah kepada keduanya untuk menyempurnakan nikmatnya demi terpelihara jenis manusia. Nanti jenengan lihat Bu, di surat keempat namanya An-Nisa ayat 1 sampai 70. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan seluruh kaum mukminin mukminat bisa berkumpul di surga nanti bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, rasa syukur terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, harapan pada masa depan anaknya untuk dapat menolongnya baik dengan harta maupun dengan tenaga dalam kehidupan. Makanya kalau ibu-ibu
putra-putrinya nanti menjadi orang yang kaya raya, jadilah orang yang kaya raya, yang beriman dan bertakwa, yang dermawan. Kalau menjadi ilmuwan, menjadi orang yang alim, jadilah orang yang alim, yang dermawan dengan ilmunya. Maka jadilah orang alim yang baik, jadi pelajar yang baik, jadi pendengar yang baik, dan jadilah pecinta ilmu yang baik. Yang keempat, dapat melanjutkan misi kedua orang tua kita, ya Bu. Jadi hal-hal yang belum selesai, ya Bu, yang belum sempurna, yang belum disempurnakan oleh ayah ibunda kita, nanti akan meninggalkan kita, akan pergi ke haribaan ilahi robi, ya Bu. Maka panjenengan yang akan menyambung ya perjalanan suci dan mulia ini, makanya didiklah anak-anak kita, ya, lindungilah mereka sebagaimana di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Sesudah Allah menyebutkan hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan terhadap mereka, karena berbuat kebajikan kepada karib kerabat adalah faktor yang memperkuat tali persaudaraan di antara kaum kerabat itu, ya Bu. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ya Bu, antar umat yang beriman, ya Bu. Ada namanya ukhuwah basyariah, ya Bu, sesama manusia di bumi kita ini. Kita pakai kasih, ya Bu, tak pilih kasih, dan kita juga berbuat sayang kepada orang-orang yang beriman takwa. Nanti panjenengan lihat Bu di surat 48 namanya Al-Fat ayat 27 sampai 29. Suatu umat ini terdiri atas keluarga dan rumah tangga, maka kebaikan dan kerukunan umat tergantung kepada kebaikan dan keburukan keluarga dan rumah tangga. Orang yang tidak membina rumah tangga berarti dia tidak ikut membina unsur umat. Kemudian setiap rumah tangga itu hendaklah menghubungkan tali persaudaraan dengan rumah tangga lainnya berdasarkan tali keturunan, keagamaan, ataupun kebangsaan. Dengan demikian akan terbinalah suatu bangsa dan umat yang kuat. Lihat Bu nanti suratnya 49 ayat 1 sampai 18, namanya surat Al-Hujurat, artinya kamar-kamar. Mengadakan hubungan erat sesama keluarga adalah sesuai dengan fitrah manusia. Agama Islam, agama fitrah, memberi jalan yang baik bagi pertumbuhan ikatan kerabat ini. Kemudian Allah menyebutkan pula hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu hak orang miskin. Berbuat baik kepada anak yatim ialah mendidiknya dengan baik dan memelihara segala hak-haknya. Al-Quran dan Sunnah sangat menganjurkan agar memperhatikan anak yatim walaupun ia kaya, karena yang dipandang ialah keyatimannya. Mereka telah kehilangan orang yang menjadi tempat mereka mengadu. Allah mewasiatkan anak-anak yatim kepada masyarakat agar menganggap mereka itu sebagai anak sendiri, untuk memberikan pendidikan. Jika mereka terlantar, mereka dapat menimbulkan kerusakan pada anak-anak lainnya, dan akibatnya lebih besar pada bangsa dan negara. Berbuat ihsan kepada orang miskin ialah memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada waktu mereka ditimpa kesulitan. Nabi bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillahi wa kalladhi yasumun nahara wa yakumul laila. Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah mendahulukan menyebut anak yatim
daripada orang miskin, karena orang miskin itu dapat berusaha sendiri untuk mencari makan, sedangkan anak yatim dikarenakan masih kecil belum sanggup berusaha sendiri. Sesudah mendapat perintah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, kaum keluarga, anak yatim dan orang miskin, kemudian perintah mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Bila mana kebajikan itu telah dikerjakan, berarti ketinggian dan kemajuan masyarakat telah tercapai. Intinya Bu, jadi sempurnanya Islam, iman seseorang itu kalau mempunyai akhlak yang mulia, ya Bu. Ucapannya baik, hatinya baik, pikirannya baik, itulah masyarakat yang maju, yang tinggi akhlak budi pekertinya. Allah selanjutnya merintahkan kepada Bani Israel untuk melaksanakan sholat dan zakat seperti yang digariskan Allah untuk mereka. Sholat pada tiap agama bertujuan memperbaiki jiwa, membersihkannya dari kerendahan budi dan menghiasi jiwa dengan rupa-rupa keutamaan. Ruh sholat ialah ikhlas kepada Allah, tunduk kepada kebesaran dan kekuasaannya. Apalagi sholat itu kosong dari ruh tersebut, apabila sholat itu kosong dari ruh tersebut, tidak akan memberi faedah apapun. Bani Israel selalu mengabaikan ruh sholat itu sejak dahulu sampai waktu Al-Quran diturunkan dan bahkan sampai sekarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya Bu. Ruhnya itu loh Bu, ruh jihadnya, ruh Al-Qurannya ini harus senantiasa dijaga. Zakat juga diperintahkan kepada mereka karena zakat mengandung maslahat bagi masyarakat. Orang-orang Yahudi dahulu mempunyai beberapa macam kewajiban zakat, tetapi Bani Israel berpaling dari perintah itu, tidak menjalankan bahkan menghindarinya. Termasuk penyelewengan mereka ialah menganggap pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang menetapkan hukum halal dan haram, menambah upacara-upacara agama menurut keinginan mereka, meninggalkan nafkah terhadap kerabat, melalaikan zakat, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta perbuatan lain yang meruntuhkan agama. Hanya sebagian kecil dari mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam atau pada tiap zaman yang taat pada perintah Allah. Pada tiap zaman, pada tiap bangsa atau umat selalu ada golongan yang ikhlas berjuang memelihara kebenaran sesuai dengan keyakinan dan kemampuan mereka. Jenengan lihat nanti di surat kedua ayat 207 sampai 208 dan surat 58 ayat 11 21 sampai 22. Ini adalah umat yang terbaik Bu. Namun demikian, bila kemungkaran telah menyebar pada umat itu, kehadiran orang-orang ikhlas itu tidaklah mencegah turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat Bu, surat 8 ayat 24 sampai 29 ya. Makanya kita perlu namanya amar ma'ruf nahi mungkar supaya kita ini tidak diadab oleh Allah. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu hai Bani Israel selalu berpaling. Ayat ini menunjukkan kebiasaan dan kesukaan mereka tidak mentaati petunjuk dan perintah ilahi, sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah adab kepada mereka. Lihat Bu, surat 30 namanya Ar-Rum ayat 30 sampai 41. Mudah-mudahan negara kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesusahan, keburukan ya Bu. Ya amanal khaifin,
Salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin. Aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin. Najjina mimma nakhaf. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa suami, istri, anak-anak, cucu kami, ampunkan dosanya bapak ibu kami, ampunkan dosanya bapak ibu guru-guru kami, dan ampunkan dosanya seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya Allah, berikanlah panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup, dan wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, turunkanlah ampunanmu dan kasih sayangmu kepada seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, ayahanda kami, guru-guru kami, murid-murid kami, baca Al-Quran di bumi ini ya Allah, yang sudah wafat ya Allah. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.